penangkapan Bambang Trimulyono jelas sangat mengejutkan. Yep. Karena secara normatif, secara prosedur, apa yang beliau lakukan bersama dengan tim penguasa hukumnya adalah hal yang standar, yang normatif, yang tidak bisa dilihat sebagai hal yang terlalu berlebihan atau mengada-ada. Artinya proses dia sudah diterima dan menurut rencana akan ada sidang pertama pada tanggal 18 yang akan datang. Nah, artinya penangkapan itu tentu pastinya menimbulkan tanda tanya. Penangkapannya Pak Bambang Tri ini lucu banget gitu. Ya, dan kemarin kan Bang Egy Sujana juga di konferensi pers sudah menyatakan bahwasannya kalau sedang berperkara ya ditunda dulu pidana aja kan kalau ada perdata gitu, itu aturan hukumnya. Tapi ya inilah negara kita nggak tahu, kita nggak bisa komentar macam-macam ya. Ini kita menunggu keterangan resmi dari pengacara, karena dari pihak kepolisian nggak tahu juga nih. Komentar gue, ya Allah, ini ada apa sih bangsa gue, kenapa sih ya? Bangsa gue apa udah separah ini gitu ya. Wallahu alam. Pastinya saya sendiri secara sportif saya tidak tahu ya. Iya. Tapi kemungkinan itu tentu ada saja. Prinsipnya adalah penangkapan beliau sulit untuk tidak dihubungkan dengan proses hukum yang sedang beliau tempuh. Iya. Ya, yang jelas ini tetap masuk pada frame besar yang menurut hemat saya adalah kriminalisasi, akal-akalan, dan sebuah kerja-kerja yang menunjukkan ketidaksanggupan berargumentasi secara rasional. Kan sebetulnya kalau bicara kasus ini yang sedang diusut atau sedang diolah oleh Bambang Trimulyono, saya sempat ingin mengatakan dengan sederhana, tunjukkan saja ijazah aslinya, selesai. Sebetulnya itu kalau kami yang masyarakat umum, dan saya pikir ini juga menjadi keprihatinan, kalaulah Tuan tak berbuat salah, tak perlu Tuan marah-marah. Kalau Tuan tak membuat sesuatu yang keliru, kalau buruk muka, tak perlulah cermin dibelah. Ini kan persoalan serius yang akhirnya memberikan implikasi yang memuakkan ya, naif, dan ya malesin lah kalau kata bahasa anak-anak remaja itu. Jadi intinya tuduhan penistaan agama, ujaran kebencian, ada orang yang mengucapkan dengan kata-kata yang lebih sarkastis, lebih sadis, bahkan ada yang sampai menginjak-injak Al-Quran, sampai ada yang melakukan tindakan dan omongan-omongan yang menghina syariat Islam atau agama tertentu. Mereka masih tetap berkeliaran tanpa dibilang sebagai pelaku penistaan agama. Jadi sebetulnya ini tetap lagi-lagi ada apa kok nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu Bambang Tri dianggap sebagai orang yang menistakan agama. Agama apa, agama siapa, dan apa itunya, kontennya, tetap membuat tanda tanya besar. Penggugat ijazah Jokowi ditangkap polisi. Penggugat ijazah palsu Presiden Joko Widodo Bambang Trimulyono ditangkap tindak pidana cyber Bareskrim Polri. Bambang ditangkap di Hotel Sofyan Tebet pada hari Kamis sekitar pukul 13.44 WIB. Kadip Humas Mabes Polri Dedi Prasetyo mengatakan akan menjelaskan hal tersebut lewat konferensi pers malam ini. Ya, nanti malam pukul 19 yang dirilis Kabat sama Direktur Cyber, ujar Dedi singkat. Bambang bersama Ahmad Hozainuddin menggugat Jokowi atas tuduhan ijazah palsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keduanya menilai Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah bukti kelulusan SD, SMP, SMA atas nama Joko Widodo. PN Jakarta Pusat juga diminta menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa menyerahkan dokumen ijazah palsu yang berisi keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.
Bambang Trimulyono, pelapor ijazah palsu Jokowi, ditangkap di salah satu hotel Tebet. Pelapor ijazah palsu Presiden Joko Widodo Bambang Trimulyono ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Dari informasi yang dihimpun, Bambang Trimulyono ditangkap di salah satu hotel yang berada di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Bareskrim melalui Kadip Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo membenarkan adanya penangkapan tersebut. Ya betul, kata Kadip Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi MPI Jakarta. Dedi menyebut Bareskrim akan memaparkan lebih dalam soal penangkapan itu dalam jumpa pers yang digelar malam ini. Nanti malam pukul 19 WIB pers rilis di The Book Bareskrim, ujar Dedi. Sebelumnya penulis buku Jokowi Undercover Bambang Trimulyono menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tuduhan menggunakan ijazah palsu. Gugatan perkara perdata tersebut terdaftar dengan nomor perkara 592 PDTG/2022 di PN Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober di 2022. Tidak hanya Jokowi, beberapa pihak lain pun turut digugat, diantaranya KPU sebagai tergugat kedua, MPR dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Di sisi lain, pihak Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa Jokowi adalah alumni mereka dan lulusan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Hal itu dipastikan langsung Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia. Berdasarkan data yang mereka miliki, Dr. Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Kemudian Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tahun 1985. Dia melanjutkan hal tersebut sudah sesuai ketentuan dan diktum dokumen yang mereka miliki, di mana dari data dan informasi yang mereka miliki dan terdokumentasi dengan baik, maka UGM meyakini keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo. Yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan UGM, katanya.